Berikutnya akan saya jelaskan mengenai kesesuaian penggunaan BMN dengan standar barang dan standar kebutuhan atau SBSK. Standar barang dan standar kebutuhan itu apa ya, Bu? Standar barang dan standar kebutuhan atau SBSK ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172/PMK.06/tahun 2020 tentang standar barang dan standar kebutuhan barang milik negara. Standar barang merupakan spesifikasi barang yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan dalam pengadaan dan penggunaan BMN dalam perencanaan kebutuhan kementerian atau lembaga. Sedangkan standar kebutuhan adalah satuan jumlah barang yang dibutuhkan sebagai acuan perhitungan dalam pengadaan dan penggunaan BMN dalam perencanaan kebutuhan kementerian atau lembaga. Jadi, SBSK merupakan batas tertinggi yang menjadi pedoman bagi pengguna barang atau kuasa pengguna barang dalam menyusun perencanaan kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan BMN berupa tanah dan atau bangunan dan selain tanah dan atau bangunan. BMN apa saja yang ada SBSK-nya, Bu? Standar barang ditetapkan terhadap barang milik negara berupa tanah dan atau bangunan dan selain tanah dan atau bangunan. Standar barang milik negara berupa tanah dan atau bangunan yang telah ditetapkan dalam PMK 172/2020 adalah BMN berupa tanah yang diperuntukkan untuk bangunan negara dan BMN berupa bangunan negara. Adapun BMN berupa bangunan gedung negara terdiri dari: pertama, bangunan gedung perkantoran; kedua, bangunan rumah negara; dan ketiga, bangunan gedung negara lainnya. Bangunan gedung negara lainnya yang telah ditetapkan standarnya sampai dengan PMK 172/2020 ditetapkan adalah berupa bangunan pendidikan, bangunan persidangan, dan bangunan ruang tahanan. Untuk BMN selain tanah dan atau bangunan yang telah ditetapkan standarnya adalah BMN berupa 1. Kendaraan jabatan, 2. Kendaraan operasional, dan 3. Kendaraan fungsional. Kendaraan fungsional tersebut adalah alat angkutan darat bermotor yang digunakan untuk mendukung tugas dan fungsi tertentu kementerian atau lembaga. Lalu apa saja standar yang ada dalam SBSK BMN tersebut, Bu? Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, standar barang ditetapkan terhadap BMN berupa tanah dan atau bangunan, dan selain tanah dan atau bangunan. Untuk BMN berupa tanah dan atau bangunan, SBSK antara lain berupa standar ukuran luas maksimum. Untuk bangunan, SBSK berupa luas bangunan bruto, dan untuk tanah berupa luas tanah. Untuk selain tanah dan atau bangunan, SBSK berupa jumlah unit tertinggi atau terbanyak. Standar barang dan standar kebutuhan BMN berupa tanah dan atau bangunan digunakan sebagai acuan pada saat menyusun perencanaan kebutuhan pengadaan tanah dan atau bangunan, dan juga digunakan untuk mengukur tanah dan atau bangunan existing yang telah dimiliki sebelum adanya peraturan tentang SBSK. Standar barang dan standar kebutuhan bangunan perkantoran berupa luas maksimum bangunan bruto. Luas maksimum ini dihitung berdasarkan klasifikasi bangunan, berdasarkan pengguna, standar ketinggian bangunan, standar kebutuhan unit, standar luas ruang kerja, standar luas ruang penunjang, dan standar luas bangunan yang tidak diutilisasi berdasarkan klasifikasi bangunan gedung negara. Klasifikasi bangunan gedung perkantoran berdasarkan pengguna itu seperti apa ya, Bu? Klasifikasi bangunan gedung perkantoran adalah bangunan gedung yang seluruh atau sebagian besar ruangnya difungsikan sebagai ruang perkantoran dan ruang fasilitas pendukung pelaksanaan fungsi perkantoran, seperti ruang rapat dan ruang penyimpanan arsip.
Klasifikasi bangunan perkantoran berdasarkan penggunanya adalah sebagai berikut. Tipe A merupakan gedung perkantoran yang ditempati secara permanen oleh lembaga negara. Tipe B merupakan gedung perkantoran yang ditempati secara permanen oleh kantor kementerian koordinator, kementerian negara, pejabat setingkat menteri, atau lembaga pemerintah non-kementerian dengan wilayah kerja nasional. Tipe C merupakan gedung perkantoran yang ditempati secara permanen oleh instansi vertikal pemerintah pusat setingkat eselon 1. Tipe D merupakan gedung perkantoran yang ditempati secara permanen oleh instansi vertikal pemerintah pusat setingkat eselon 2. Tipe E1 merupakan gedung perkantoran yang ditempati secara permanen oleh instansi vertikal pemerintah pusat setingkat eselon 3. Tipe E2 merupakan gedung perkantoran yang ditempati secara permanen oleh instansi vertikal pemerintah pusat setingkat eselon 4. Selanjutnya adalah standar ketinggian gedung perkantoran. Standar ketinggian gedung perkantoran ditetapkan sebagai berikut. Untuk kantor tipe A dan tipe B paling tinggi 20 lantai. Untuk kantor tipe C dan tipe D paling tinggi 8 lantai. Untuk kantor tipe E1 paling tinggi 4 lantai. Dan untuk kantor tipe E2 paling tinggi 2 lantai. Bangunan gedung perkantoran dapat direncanakan lebih dari ketinggian tersebut dengan ketentuan, diusulkan oleh menteri atau pimpinan lembaga terkait dengan menyertakan alasan teknis dan ekonomis pembangunan dan mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan. Berikutnya adalah standar kebutuhan unit. Jumlah bangunan yang dapat dimiliki diatur sebagai berikut. Untuk bangunan tipe A dan tipe B, jumlah bangunan kantor pada dasarnya tidak dibatasi sepanjang memenuhi prinsip efisiensi dan efektivitas penggunaan lahan. Bangunan tipe A dan B dapat memiliki bangunan yang berfungsi khusus guna menunjang kegiatan perkantoran seperti gedung pertemuan. Untuk bangunan tipe C, jumlah bangunan kantor pada dasarnya tidak dibatasi sepanjang memenuhi prinsip efisiensi dan efektivitas penggunaan lahan. Jumlah luas lantai keseluruhan bangunan sesuai dengan luas lantai bruto. Untuk bangunan tipe D, jumlah bangunan pada dasarnya tidak dibatasi sepanjang memenuhi prinsip efisiensi dan efektivitas penggunaan lahan. Khusus bagi kantor direktorat, dapat memiliki gedung tersendiri jika kebutuhan luas lantai bruto lebih dari 1.000 meter persegi. Untuk bangunan tipe E1 dan E2, jumlah maksimum bangunan adalah 1 bangunan untuk setiap unit. Berikutnya adalah standar luas ruang kerja. Standar luas ruang kerja digunakan sebagai acuan untuk menentukan jumlah luas keseluruhan ruangan yang akan menjadi luas bangunan neto. Luas bangunan neto merupakan jumlah luas keseluruhan ruangan dalam bangunan yang dapat diutilisasi. Standar luas ruang kerja ditetapkan sebagai berikut. Selain luas ruang kerja, juga ditetapkan standar ruang penunjang, yaitu sebagai berikut. Berikutnya adalah standar luas bangunan yang tidak diutilisasi berdasarkan klasifikasi bangunan gedung negara. Klasifikasi bangunan gedung negara itu seperti apa ya, Bu? Bangunan gedung negara dapat diklasifikasikan menjadi 3, yaitu bangunan sederhana, bangunan tidak sederhana bertingkat rendah, dan bangunan sederhana bertingkat tinggi. Bangunan sederhana memiliki ciri jumlah lantai paling tinggi 2 lantai, luas lantai secara keseluruhan kurang dari 500 meter persegi,
dan masa penjamin kegagalan bangunannya adalah selama 10 tahun. Bangunan tidak sederhana bertingkat rendah, memiliki ciri jumlah lantai paling tinggi 4, luas lantai keseluruhan lebih dari 500 meter persegi, dan masa penjamin kegagalan bangunannya adalah paling sedikit 10 tahun. Bangunan tidak sederhana bertingkat tinggi, memiliki ciri jumlah lantai lebih dari 4 lantai, memiliki sarana dan prasarana bangunan lengkap, dan masa penjamin kegagalan bangunannya adalah paling sedikit 10 tahun. Untuk masing-masing klasifikasi bangunan gedung negara, memiliki standar luas bangunan yang tidak dapat diutilisasi sesuai fungsi utama bangunan, seperti luas ruangan untuk lift, air handling unit, dapur atau pantry, dan dead space akibat konstruksi serta akibat bentuk arsitektur bangunan. Besar standar luas bangunan yang tidak diutilisasi adalah sebagai berikut. Untuk bangunan sederhana, sebesar 20% dari luas bangunan bruto. Untuk bangunan tidak sederhana bertingkat rendah, sebesar 20% dari luas bangunan bruto. Dan untuk bangunan tidak sederhana bertingkat tinggi, sebesar 30% dari luas bangunan bruto. Selain standar luas bangunan, apakah luas tanah juga ada standarnya, Bu? Untuk tanah, juga terdapat standarnya. Standar luas tanah merupakan batasan luas tanah yang dibutuhkan oleh pengguna barang atau kuasa pengguna barang untuk membangun unit bangunan beserta fasilitas pendukungnya dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pengguna barang atau kuasa pengguna barang. Standar luas tertinggi atas tanah merupakan hasil perhitungan 5 kali luas lantai dasar bangunan dibagi dengan koefisien dasar bangunan atau KDB yang berlaku di daerah setempat dengan tetap memperhatikan rencana tata ruang wilayah atau RT dan RW. Saya masih sedikit bingung, Bu. Apakah Ibu dapat memberikan contoh perhitungannya? Baik, akan saya berikan contoh agar kamu lebih memahami perhitungannya. Berikut ini adalah data jumlah dan komposisi pegawai pada salah satu unit eselon 1 di Kementerian Keuangan. Setelah mengetahui jumlah dan komposisi pegawai, kita dapat menghitung kebutuhan luas ruang kerja dengan cara mengalihkan standar luas bangunan dengan jumlah pegawai untuk masing-masing jabatan. Setelah menghitung luas ruang kerja, langkah selanjutnya adalah menghitung luas ruang penunjang. Berikut contoh perhitungannya. Setelah mendapatkan luas ruang kerja dan luas ruang penunjang, maka kita dapat menghitung luas bangunan neto dengan menjumlahkan luas ruang kerja dan luas ruang penunjang. Setelah mendapatkan bangunan neto, kita dapat menentukan luas bangunan bruto dengan formula sebagai berikut. Dengan memasukkan nilai luas bangunan neto ke dalam formula, maka didapatkan luas bangunan bruto sebesar 13.100,10 meter persegi atau dibulatkan menjadi 13.100 meter persegi. Setelah mengetahui perhitungan luas tanah dan bangunan menurut SBSK, lalu apa yang dilakukan selanjutnya, Bu? Setelah mengetahui luas dan bangunan gedung perkantoran menurut SBSK, maka dapat kita bandingkan dengan luas yang existing saat ini. Perbandingan ini bertujuan untuk mengukur kesesuaian penggunaan dengan SBSK. Apabila tanah dan bangunan gedung perkantoran existing melebihi dari SBSK, maka selisih lebihnya dapat dilakukan penggunaan agar optimalisasi. Apabila tanah dan bangunan gedung perkantoran existing kurang dari SBSK, namun pelaksanaan tugas dan fungsi tidak terganggu, menunjukkan Satker telah mengoptimalkan BMN dengan sangat baik.
Misalkan, dari contoh yang saya jelaskan tadi, luas bangunan gedung perkantoran setelah dihitung menurut SBSK adalah sebesar 13.100 meter persegi. Jika luas bangunan existing, misalnya adalah 12.000 meter persegi, maka telah tercapai optimalisasi. Sedangkan, untuk tanah bangunan gedung perkantoran, luasnya melebihi dari luas menurut SBSK, maka perlu dilakukan optimalisasi berupa penggunaan dan atau pemanfaatan. Apabila BMN yang digunakan lebih kecil atau sama dengan SBSK, menunjukkan bahwa Satker telah melakukan optimalisasi atas penggunaan BMN. Maka, efisien BMN yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi menunjukkan bahwa Satker telah melakukan optimalisasi dalam bentuk minimisasi. Apabila BMN yang digunakan lebih besar dari SBSK, menunjukkan bahwa terdapat BMN Satker yang harus dioptimalkan karena SBSK adalah batas tertinggi. Optimalisasi bisa dalam bentuk optimalisasi dengan penggunaan, seperti utilisasi bersama Satker dalam lingkup kementerian atau lembaga, atau penggunaan sementara. Optimalisasi dengan pemanfaatan, antara lain dengan disewakan. Lalu, selain melakukan optimalisasi BMN pada penggunaannya, apakah ada lagi Bu yang perlu dilakukan optimalisasi? Ada. Kita perlu melakukan optimalisasi juga dalam pemanfaatannya. Tujuannya adalah untuk memberikan kontribusi yang maksimal bagi negara. Sebelum kita membahas optimalisasi pada pemanfaatan BMN, apa kamu sudah paham dari kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK? Saya sudah cukup paham, Bu. Supaya lebih paham lagi, coba kamu jawab soal berikut ini.